Di masa depan berlari adalah ilegal bagi orang kaya. Menyadari hal ini, pria itu segera berhenti dan hampir mengungkapkan kemiskinannya. Ia buru-buru memesan restoran mewah untuk menyembunyikan identitasnya. Anehnya pegawai itu tidak meminta uang, sebaliknya mereka menggunakan mesin pemindai dan menukar waktu di pergelangan tangannya. Dengan begitu pembayaran akan berhasil. Ternyata di masa depan ini manusia tidak perlu lagi menggunakan uang, melainkan mereka menggantinya menggunakan waktu. Karena setiap orang memiliki waktu mereka sendiri di pergelangan tangan mereka, dan begitu waktu itu mencapai 0, seseorang akan mati seketika. Pria itu terbangun dan mendapati bahwa ia hanya memiliki 1 hari tersisa di pergelangan tangannya. Ia ingin bergegas ke pabrik untuk mendapatkan waktu agar bisa bertahan hidup. Namun tiba-tiba seorang gadis kecil menghalangi jalannya dan meminta bantuan pria itu. Pria itu dengan murah hati memberinya 5 menit. Ia memperingatkannya untuk tidak akan mengulanginya lagi, lalu ia bergegas menuju pabrik. Di sini waktu adalah hidup dan pria itu tidak berani menyia-nyiakan 1 detik pun. Namun ketika ia pergi untuk mengambil gajinya, ia mendapati bahwa bosnya memberinya waktu yang lebih sedikit. Ia ingin berdebat dengan bosnya, tapi bosnya menolak untuk mendengarkannya. Pria itu hendak marah, tapi ia tidak punya cukup waktu untuk mencari pekerjaan lain. Ia pergi ke sebuah bar berharap sahabatnya membantunya memperpanjang hidupnya, namun sahabatnya malah mengabaikannya. Tepat ketika ia tidak akan hidup sampai hari besok, sebuah kejutan tak terduga muncul. Seorang pemabuk di dekatnya memiliki waktu lebih dari 100 tahun. Pria itu mencoba mendekatinya untuk memulai percakapan, tapi tiba-tiba sekelompok tamu tak diundang datang. Mereka adalah pencuri waktu yang terkenal. Pria itu memanfaatkan kekacauan itu untuk menyelamatkan pria kaya tersebut. Mereka kemudian tiba di sebuah bangunan terbengkalai. Menyadari bahwa mereka sudah aman, pria itu segera bertanya kepada pria kaya itu mengapa ia datang ke sini dan dengan sengaja memamerkan waktunya yang akan membawanya ke dalam bahaya. Setelah tenang, pria kaya itu mengungkapkan kebenaran dunia kepadanya. Sebagian kecil orang mencapai keabadian, mayoritasnya harus dikorbankan. Orang kaya mengendalikan pajak dan harga untuk mempertahankan tingkat kematian tertentu di wilayah kumuh. Karena waktu adalah sumber daya yang terbatas, orang kaya harus menemukan cara untuk mencuri waktu dari orang miskin. Setelah mendengar hal ini, pria itu merasa putus asa. Ia kemudian melirik waktu di tangannya. Keesokan paginya saat pria itu masih tertidur, pria kaya diam-diam datang ke sisinya dan mentransfer semua waktunya kepadanya, hanya menyisakan 5 menit untuk dirinya sendiri. Ketika ia bangun, pria kaya itu telah menghilang. Ia menyadari bahwa waktunya telah bertambah 100 tahun. Kemudian ia berjalan ke jendela dan melihat pesan yang ditinggalkan oleh pria kaya itu dan menyuruhnya untuk tidak membuang-buang waktunya. Saat pria itu melihat keluar jendela, ia menemukan pria kaya sedang duduk di atas jembatan. Ia segera bergegas ke sana, tapi sudah terlambat. Hitungan mundur waktu akan berakhir, pria kaya itu langsung jatuh ke sungai. Saat pria itu tiba, ia melihat pria kaya itu sudah tak bernyawa. Pria itu bingung sejenak. Ia segera mencari sahabatnya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Sahabatnya menyuruhnya untuk berhati-hati, jika waktunya terungkap ia akan menjadi incaran bagi para pencuri.